Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat penonton yang menyaksikan video ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali ketemu dengan saya karena memang baru pertama kali ini saya buat video yang ada saya di dalamnya. Sebenarnya channel ini udah lama saya buat, cuma isinya hanya membuat subtitle di video yang berbahasa Inggris. Nah, kebetulan di video terakhir yang saya upload itu adalah part 1 dari kelanjutan video yang akan saya buat hari ini. Sebenarnya saya ingin membuat kelanjutan subtitlenya di bagian yang kedua ini. Namun karena kesempitan waktu dan agak sibuk belakangan ini, jadi membuat subtitle itu kan agak lama ya, memerlukan waktu yang lama. Jadi saya berpikir gimana kalau saya buat video di mana saya menjelaskan langsung secara bahasa Indonesia kelanjutan part 2 yang berbahasa Inggris. Baik, sebelum memulai pembahasan di video ini, saya ingin buat disclaimer dulu bahwasanya saya bukanlah seorang ustazah, saya juga bukan seorang ahli agama, saya juga bukan seorang ahli ruqyah, dan saya juga tidak pernah mondok di pesantren ataupun bersekolah di sekolah agama secara formal manapun. Saya hanya mendapatkan pendidikan agama ya secara umum saja ya di sekolah saya, sekolah konvensional biasa, dan juga dari pengajian-pengajian saya baik secara offline maupun online. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya video ini adalah bagian kedua dari video bagian pertama yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, supaya nyambung nonton video ini, saya sarankan para pemirsa atau para penonton coba ditonton dulu video saya yang sebelumnya yang sudah saya upload bagian 1. Di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai macam-macam sihir, macam-macam jimat, dan macam-macam benda sihir. Saya juga akan menampilkan foto-foto dari benda-benda sihir maupun jimat yang sering dibuat oleh para dukun. Nah, sebenarnya benda-benda sihir yang dibuat oleh para dukun ini hampir-hampir mirip ya, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Baik, benda sihir pertama yang akan kita lihat ini di layar ada rambut yang disimpul oleh tali. Nah, jumlah simpulnya itu juga sudah ditentukan ya, nggak sembarang disimpulkan aja gitu, nggak asal diikat aja. Jadi berapa jumlahnya sesuai dengan tujuan dibuatnya benda sihir itu. Di layar juga bisa dilihat ada sendal. Di sendalnya itu udah ada ditulis semacam kalimat sihir, itu bisa dilihat yang ada tulisan hitam. Nah, yang kedua bisa kita lihat di layar ada jimat bertuliskan tulisan-tulisan Arab dan huruf-huruf Arab di atas kertas. Di situ juga ditulis seperti tulisan dari Al-Quran. Nah, dengan itu para dukun-dukun itu sering mengelabui orang, karena orang awam akan anggap itu bukanlah jimat sihir, melainkan itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Padahal itu adalah bohong. Nah, di layar berikut kita dapat melihat ada sebuah kain atau sapu tangan yang ditulis dengan tulisan-tulisan Arab juga. Dan di sebelahnya juga ada kayu yang bertuliskan seperti tulisan-tulisan Arab. Kain seperti ini atau sapu tangan seperti ini seringnya dijahit di baju. Nah, yang di layar berikut ini bisa kita lihat ada kontainer dari besi atau dari aluminium, ada juga gembok dan kunci, juga ada kantongan kecil. Nah, di kantongan kecil ini sering sekali diisi benda-benda sihir, bisa juga diisi dengan kertas-kertas yang ada tulisan Arab tadi, maupun benda-benda sihir lainnya. Bisa juga ada dari tulang belulang binatang ya, yang sudah mati, yang sudah diberikan sihir tentunya, dimasukkan ke dalam kantongan kecil itu. Kalau yang berikut ini adalah contoh benda sihir yang diambil dari hewan-hewan yang sudah mati. Nah, yang sebelahnya itu ada seperti gigi hewan yang sudah mati. Mereka akan mengambil tulang-tulangnya ataupun bulunya untuk dijadikan benda sihir para dukun. Baiklah, yang di layar berikut ini adalah salah satu contoh benda sihir atau jimat yang harus dibakar.
Nah, di dalam kertas itu, dalam lipatan-lipatan kertas itu sudah ditentukan tulisan kapan waktunya harus dibakar. Nah, jumlah kertasnya ini juga sudah ditentukan ya, sesuai dengan tujuan apa dibuatnya jimat itu. Nah, di layar berikut ini adalah contoh kertas yang dilipat tadi. Kalau dibuka, ini adalah isinya. Ada tulisan-tulisan Arab dan juga ada angka-angka Arab. Nah, angka-angka Arab yang ada di dalam kotak itu juga sudah ditentukan apa maksudnya. Kita juga akan membahas itu nanti. Nah, di sini ada tulisan nama seseorang. Namanya adalah Sa'ad. Itu bisa dilihat ya, ada tulisan Sin, Ain, dan Dal. Sa'ad. Nah, biasanya nama ini merupakan tujuan atau target dibuatnya jimat ini, atau dibuatnya benda sihir ini. Baik, kalau yang di layar berikut ini sering sekali ya kita temukan di Indonesia. Biasanya ditemukan di mobil-mobil atau di truk antar kota atau truk-truk besar. Benda-benda yang, maksud saya kain yang diikat di truk ini bukan termasuk benda sihir ya, atau bukan termasuk jimat, melainkan adalah salah satu bentuk kesyirikan. Nah, para supirnya ini percaya bahwa kalau ada tali yang diikat di truknya seperti ini akan membebaskan mereka dari kecelakaan. Yang berikut ini juga sering kita temukan di Indonesia. Ini ada cincin yang berukirkan simbol-simbol sihir, kalimat sihir, dan juga ada batu yang sudah diisi oleh kalimat-kalimat sihir. Kita lihat ya di sini. Kalau yang berikut ini juga adalah salah satu contoh jimat atau benda sihir yang harus dibakar. Itu adalah kemenyan dan ada kertas. Kemenyan dan kertas ini harus dibakar secara bersamaan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu juga ada tulisan-tulisan dan simbol-simbol yang ada artinya dan ada tujuannya. Nah, kita akan membahas apa makna dari simbol-simbol dan huruf-huruf itu nanti. Yang berikut ini adalah kemenyan yang dibakar dengan tujuan untuk memanggil setan. Gak ada yang salah dengan penggunaan kemenyan. Kita bisa-bisa saja memakai kemenyan atau membakar kemenyan. Tujuannya untuk mengharumkan ruangan atau untuk sebagai parfum, bukan tujuannya untuk sebagai sihir. Yang di layar berikut ini kita bisa melihat ada tangan yang biasa disebut dengan tangan Fatimah. Biasanya ini digantung baik di mobil maupun di rumah. Nah, benda ini, tangan Fatimah ini sebenarnya bukan jimat atau bukan benda sihir. Ini hampir sama fungsinya seperti kain yang diikat di truk tadi. Nah, dengan digantungnya ini akan melemahkan iman seseorang, dan kita akan percaya, dan maksud saya, dan seseorang itu akan percaya bahwa tangan Fatimah ini membawa keberuntungan dan menolak bala atau menolak bencana. Mereka lebih percaya ke tangan Fatimah inilah yang menyebabkan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Dan itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Yang di layar berikut bisa kita lihat ada gambar lilin. Nah, lilin-lilin ini tidak sembarangan dipilih. Lilin-lilin ini berdasarkan warna memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kalau merah itu biasanya bertujuan untuk mewakili cinta atau kepemilikan. Dan begitu juga warna hijau dan putih memiliki arti tertentu. Kita juga akan membahasnya nanti ya. Nah, benda-benda sihir yang ada di layar berikut ini merupakan benda sihir yang sangat-sangat melecehkan Al-Quran, karena benda ini biasanya dipakai atau dimasukkan ke, mohon maaf, alat kelamin wanita yang sudah ada darah menstruasinya. Sangat-sangat melecehkan Al-Quran. Berikut ini juga ada gembok yang dililit oleh kertas dan disalasiban atau disalotip. Kita lihat sekilas seperti biasa saja ya, gembok berwarna putih, padahal di gembok itu sudah ada kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat sihir. Di layar berikut ini kita bisa melihat ada burung yang kakinya diikat dengan kertas yang sudah ditulis simbol-simbol maupun kalimat-kalimat sihir. Nah, burung ini nantinya akan dilepas, dan kemana burung itu pergi atau kemana burung itu terbang
maka orang yang dituju akan terkena sihir dari burung tersebut. Maksud saya dari dukun yang mengirim. Baik, yang di layar berikut ini sangat-sangat penting karena di sini disebutkan mengenai perbintangan atau astrologi. Di sini ditentukan bahwa seseorang itu berunsur api, air, tanah ataupun udara. Nah, dari unsur-unsur ini akan ditentukan mengenai jumlah-jumlah kotak yang kita lihat sebelumnya. Di kertas itu ada kotak-kotaknya, atau di kain atau sabut tangan tadi yang dijahit di baju kan ada kotak-kotak yang berisi tulisan-tulisan Arab. Nah, itu ditentukan dari sini, dari perbintangan ini. Oh ya, dan saya juga ingin mengingatkan ya kepada yang menonton video ini bahwa berhentilah membaca atau melihat zodiak atau perbintangan. Karena apa? Karena walaupun kita hanya iseng-iseng, hanya untuk melihat saja, kita tuh tidak percaya. Misalnya gini, kita hanya, saya cuma mau lihat aja kok, saya nggak percaya, cuma mau iseng-iseng aja, itu juga sudah terhitung sebagai dosa. Dan penaltinya atau hukumannya adalah sholat kita 40 hari ke belakang itu tidak diterima. Jadi, na'udzubillah, sudah berhenti saja kita melihat zodiak atau perbintangan ini. Dan yang biasanya nggak ada yang benar juga kan, mereka hanya menggambarkan secara umum-umum saja. Jadi ya sudah, kita bertobat, berhenti melihat zodiak atau perbintangan. Tadi adalah contoh-contoh benda sihir ataupun jimat yang biasanya dibuat oleh para dukun dan tukang sihir. Nah, tujuan saya membuat video ini bukan untuk dijadikan inspirasi untuk membuat benda sihir atau jimat tersebut. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi atau memberitahu para pemirsa atau para penonton bahwa inilah contoh-contoh benda sihir yang mungkin ditemukan atau pernah didapat secara langsung dari seseorang. Nah, kalau kita memiliki benda-benda seperti ini, kita harus memusnahkannya. Nah, cara memusnahkannya akan kita bahas di video berikutnya. Karena video ini sudah berdurasi lumayan panjang, kalau kita teruskan akan membosankan ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan kita membahas mengenai apa arti dari simbol-simbol atau tulisan-tulisan Arab yang ada di benda sihir tersebut dan bagaimana cara memusnahkan benda sihir tersebut. Sampai di sini dulu video ini. Kita berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.